Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data. Ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-6 dan hari ini kita akan diskusikan tentang telaah sumber informasi. Ini bahan pembelajaran kita yang akan kita diskusikan pada video kali ini. Yang pertama itu ada informasi, sekilas tentang pengertian informasi, kemudian ada sumber-sumber informasi, termasuk nanti ada literasi informasi. Dan yang terakhir itu penilaian informasi. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pengertian informasi. Ada banyak selain yang dua pakar, Sutanta dan Fajri, ada lebih dari dua ini yang memberikan pengertian informasi. Tapi pada hakikatnya, kalau bisa kita merangkumnya, informasi itu merupakan data atau kumpulan data yang diolah atau dianalisis, kemudian diambil keputusan sehingga menjadi sebuah informasi. Jadi sebelum ada informasi, ada data, kemudian data itu mau kita apai, itu prosesnya mau kita analisis dengan cara apa, kemudian hasil analisis dari data itu, itulah yang kita komunikasikan atau kita publikasikan dalam bentuk informasi. Jadi kalau kita ketemu angka-angka misalnya, kemudian kita analisis dengan berbagai program, kemudian muncul hasil analisisnya, kemudian kita baca hasil analisis itu, baru orang lain mengerti hasil dari data tersebut. Jadi kalau kita punya angka tadi, kemudian kita olah dengan Excel misalnya, keluar info data-data, hasil analisis, itu belum tentu orang lain paham. Jadi harus kita baca hasil analisis itu, baru kita komunikasikan, barulah terbentuk sebuah informasi. Nah, ini menjadi penting saat ini karena slogannya itu jangan berbicara tanpa data, kira-kira begitu kan? Data, data, dan data. Itulah yang terjadi pada saat ini. Maka nanti muncul istilah-istilah seperti big data dan yang lainnya. Kemudian apa perbedaan antara data dan informasi itu? Jadi kalau informasi itu data yang merupakan hasil proses, hasil organisasi, kemudian hasil struktur yang dibangun, kemudian diolah atau dipublikasikan, itulah yang namanya informasi. Kalau data itu material mentah, belum terbentuk menjadi suatu kesatuan karena belum masuk dalam proses, lebih simpel dari informasi dan biasanya acak. Jadi ada data, baru ada informasi. Kalau tidak ada data, maka informasinya akan diragukan. Kemudian ada data lagi, sumber datanya dari mana, sumber informasinya dari mana. Jangan-jangan nanti terjadi disinformasi yang mengakibatkan perubahan arti dari sebuah informasi. Kemudian ini istilah yang lebih keren saat ini yaitu tentang big data. Kenapa big data? Karena data sudah terkumpul dalam suatu storage dari berbagai sumber, maka muncul namanya big data. Banyak lembaga yang menghasilkan produk berupa big data. Jadi semacam bank data, kalau kita istilahkan. Oke, kemudian apa aja yang merupakan big data itu? Volumenya. Sumbernya banyak, sehingga menghasilkan sebuah data yang jauh lebih banyak. Termasuk tipe data. Tipe data ini kalau big data itu
berada pada variasi tipe data. Kalau kita spesifikkan pada kenyataan kita sehari-hari, kan spesifikasi tipe data itu bisa dalam bentuk docs, itu dokumen, bisa dalam bentuk Excel atau XLX, atau dalam bentuk portable document format. Itu contoh tipe-tipe data. Apakah itu termasuk dalam big data? Iya, karena pengumpulan sebuah big data itu berasal dari berbagai macam tipe data. Bisa juga datanya sudah terstruktur atau masih acak di mana-mana kemudian dikumpulkan, atau yang hampir mendekati datanya belum selesai hasil penelitian. Kemudian kecepatan dalam menghasilkan sebuah data, kemudian derajat kepercayaan dari data itu, kemudian nilai uang atau nilai rupiah dari data yang dikoleksi, kemudian variabilitas dapat digunakan atau dapat dibuat. Itu big data secara singkat. Nah, ini top data science job. Ini menjadi penting dan menjadi perhatian kita kalau yang berkecimpung dalam atau yang hobi dengan data, maka ada science job data science job. Yang pertama itu ada data scientist, jadi semua data science dia kumpulkan, ini nanti tergantung bidang biologi, sosial, dan seterusnya. Kemudian ada data arsitek, data engineer, statistician, data science manager, machine learning engineer, decision scientist. Ini top pekerjaan yang berhubungan dengan big data. Data itu terkumpul di internet sudah banyak. Misalnya data gen, bisa buka NCBI, di situ ada semua struktur asam amino, struktur protein, dan lainnya. Bisa buka itu. Kemudian area of academic studies. Yang paling besar itu adalah computer science. Penggunaannya maksudnya. Kemudian yang paling besar data science analysis. Data science analysis ini contohnya yang paling data-data misalnya pengobatan. Jadi kalau dulu bidang medis misalnya uji coba obat itu ke hewan uji, kalau sekarang bisa diformulasikan. Maka data science berkolaborasi dengan computer science melakukan uji coba secara virtual dengan memanfaatkan modeling. Maka nanti muncul misalnya biofarmasi, bioinformatika, dan seterusnya. Medical komputasi. Jadi tidak perlu lagi hewan uji, masukkan ke software, kemudian software akan memformulasi, kalau dosis sekian maka akan menghasilkan seperti ini, kemudian kalau masuk obatnya ke tubuh maka yang akan menangkap obat itu bagian sel yang mana. Itu keuntungan dari data science. Kemudian ini ada lagi data science of sector page. 17,4 itu analytics. Analis data itu menjadi sangat familiar saat ini karena memang big datanya banyak. Jadi kemampuan orang menganalisis big data itu sangat diperlukan saat ini. Itulah kemajuan teknologi saat ini. Tinggal duduk di depan laptop misalnya, dengan akses jaringan internet yang baik tentunya, kemudian memahami tujuan data yang ingin ditelusuri, baru dianalisis. Itulah fenomena pekerjaan saat ini. Baik, karena informasi dan data berlalu begitu cepat, kemudian sumbernya sangat banyak,
dan keterbukaan informasi itu luar biasa dan kecepatan akses informasi, maka perlulah kita melakukan namanya literasi informasi. Literasi informasi ini menjadi hal yang penting saat ini karena banyaknya informasi dan cepatnya arus informasi yang mudah diakses. Jadi teknologi itu ternyata membuat kemudahan akses informasi. Secara kemanfaatan teknologi itu jadi lebih baik karena ada kemudahan akses informasi, keterbukaan. Tapi perlu dikaji dan perlu dilihat apakah informasi yang kita telusuri itu berasal dari informasi yang valid atau bahkan yang hoax, istilah zaman sekarang. Maka perlu literasi informasi. Keterampilan literasi informasi itu misalnya harus diwadahi kemampuan komunikasi, sintesis, teknologi, critical thinking, dan problem solving. Beberapa kemampuan literasi informasi yang kita sebutkan di awal itu merupakan keterampilan abad 21. Jadi kalau kita hidup zaman sekarang, maka kita perlu critical thinking, problem solving, dan kolaborasi. Jadi dua dari keterampilan abad 21 itu bagian dari literasi informasi. Bagaimana kita, cara berpikir kita kritis terhadap sesuatu. Bukan tidak mudah percaya, tapi percaya terhadap sesuatu yang benar adanya. Kemudian bagaimana kita mampu memecahkan masalah itu berasal dari kemampuan kita literasi informasi. Maka perlu kajian tertentu tentang literasi informasi. Kemudian Bruce tahun 1997 mengemukakan bahwa literasi itu berada pada dalam 7 wajah. Misalnya begini, konsep teknologi informasi itu ditinjau sebagai penggunaan teknologi informasi untuk keperluan komunikasi. Kemudian penemuan informasi. Kemudian pelaksanaan sebuah informasi, pengendalian informasi, kemudian pembuatan basis pengetahuan pribadi, kemudian penggunaan informasi secara bijak. Jadi konsep literasi informasi ini akan mewadahi setiap orang untuk menuju penggunaan informasi secara bijak. Untuk mengurangi kemudaratan bagi orang lain. Karena salah satu perpecahan saat ini adalah penggunaan informasi yang kurang bijak. Literasi informasi yang masih rendah. Sehingga yang disampaikan itu belum tentu kebenaran dan itu ternyata dipercaya. Dan itulah awal perpecahan sebenarnya. Kemudian skill literasi informasi itu ada IT skills dan tentu saja informasi handling skills. IT skills di sini karena big data itu berada pada konsep teknologi informasi, maka perlulah skill informasi teknologi. Baik dalam menggunakan komputer, perangkat keras dan lunak, kemudian aplikasi yang menyertainya. Kemudian yang skill satu lagi itu mencakup sumber informasi, kriteria evaluasi informasi, dan metode navigasi, termasuk dalamnya nanti presentasi. Maka nanti kita kenal istilah di beberapa literatur ada melek informasi namanya. Kemudian bagaimana strategi kita dalam pendekatan informasi terhadap literasi informasi? Yang pertama itu pendekatan perilaku. Yang kedua pendekatan konstruktivisme. Dan yang ketiga pendekatan relasional. Bahkan UNESCO dalam Information for All program menyatakan bahwa
literasi informasi merupakan kemampuan seseorang dalam hal kebutuhan informasi. Kemudian dalam hal menemukan dan mengevaluasi kualitas informasi, kemudian termasuk di dalamnya menyimpan informasi itu. Bahkan mengkomunikasikan pengetahuan yang berasal dari informasi yang didapat. Nah, ini artinya akan kita diskusikan karena sudah banyak tadi. Nah, apa yang mengakibatkan kalau literasi informasi menjadi rendah? Produk hukumnya ada. Ini dia. Misalnya terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana 6 tahun. Itulah akibat ketika kita tidak menyadari bahwa literasi informasi itu menjadi penting. Kenapa? Karena informasi itu sudah menjadi perilaku kita. Karena kita menggunakan smartphone, media sosial, bahkan lebih dari satu, tentu informasi yang muncul itu jauh lebih banyak. Maka diperlukan skills literasi informasi agar tidak terjerat namanya yang pasal 28 ayat 1 itu. Maka bijaklah kita dalam menyebarkan informasi. Nah, kemudian bagaimana model-model literasi informasi? Di sini ada dua yang kita diskusikan. Yang pertama itu ada model Big Six. Sesuai namanya ada 6 kegiatan atau 6 langkah dalam model keterampilan informasi. Oke, kemudian model Big Six ini dikembangkan oleh Michael B. Eisenberg dan Robert Berkowitz tahun 87. Big Six ini model proses untuk pemecahan masalah informasi dengan mengintegrasikan keterampilan pencarian informasi dengan alat-alat teknologi. Secara ringkas, langkahnya itu yang pertama itu perumusan masalah. Tentu saja awalnya itu merumuskan masalah. Kemudian langkah kedua itu strategi mencari informasi. Kemudian yang ketiga alokasi dan akses. Keempat itu pemanfaatan informasi. Kelima sintesis. Contohnya itu mengatur informasi dari berbagai sumber daya, kemudian menyajikan informasi. Kemudian yang terakhir evaluasi. Tentu mengevaluasi hasil, kemudian mengevaluasi proses. Secara umum ketika kita melewati tahap Big Six ini, kita sudah menerapkan namanya problem solving. Memecahkan masalah. Kita mulai dari merumuskan masalah. Tentu saja sebelum merumuskan masalah, kita mengidentifikasi masalah. Yang diakhiri dengan evaluasi. Setelah evaluasi itu kan nanti muncul kesimpulan terhadap sesuatu yang akan menjadi informasi. Maka gunakanlah Big Six ini untuk literasi informasi. Kemudian ada 7 pillars of literasi informasi. Sebenarnya tidak terlalu jauh dengan yang Big Six informasi. Bagaimana kita memanage informasi itu, kemudian mengevaluasinya, kemudian kita hadirkan, kemudian kita identifikasi, rencanakan, dan tentu saja pada akhirnya kita rumuskan. Model 7 pillars ini yang gambar di bawah itu terdiri atas 2 kelompok keterampilan. Yang pertama itu mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. Dan yang kedua mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. Kalau yang Big Six tadi lebih ke problem solving, kalau yang ini ada 2 kelompok keterampilan.
seperti yang kita ceritakan tadi, bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. Ini menjadi masalah sekarang. Lokasi informasi itu banyak dan cara mengaksesnya pun banyak. Cuman apakah lokasi itu layak dijadikan sebagai informasi atau tidak, itu yang menjadi persoalan dan butuh kejelian. Kemudian tentu saja yang kedua tadi bagaimana memahami serta menggunakan informasi dari lokasi yang kita akses tadi. Nah, ini beberapa sumber informasi yang kita mungkin mudah untuk diakses. Ada media cetak, radio dan TV, kemudian orang tua, pemuka agama, sumber online, kunjungan, dan sebagainya. Ini semua adalah sumber-sumber informasi yang dekat dengan kita. Oke, kemudian karena banyaknya sumber informasi tadi, maka perlu kita kelompokkan mana sumber informasi yang primer, sekunder, dan tersier. Kenapa ini menjadi penting? Karena pada hakikatnya nanti informasi yang kita hasilkan tergantung dari sumber informasi yang kita dapatkan. Yang pertama kita mulai dari literatur primer. Literatur primer ini contohnya di situ ada original research berupa jurnal, ada juga disertasi, hasil laporan penelitian, atau proceeding conference. Apa cirinya itu penelitian yang sifatnya original, kemudian karya tulisan asli yang memuat kajian mengenai sebuah teori baru dalam berbagai bidang. Kemudian berasal dari ilmu pengetahuan baru yang dihasilkan oleh seorang penulis dan peneliti. Contohnya tadi, itu literatur primer. Kemudian ada literatur sekunder. Contohnya itu ada review artikel atau buku. Buku ini menjadi sekunder karena biasanya buku itu isinya adalah hasil-hasil penelitian dari literatur primer yang dikumpulkan menjadi sebuah buku. Jadi cirinya itu kesimpulan dari literatur primer dan biasanya digunakan untuk mungkin mengumpulkan atau mendokumentasikan dari literatur primer. Kemudian yang ketiga ada literatur tersier. Ini gabungan informasi primer dan informasi sekunder. Contohnya textbook, kamus, ensiklopedi, buku saku. Nah, kemudian bagaimana dia pembaginya? Kalau kita bagi dalam berbagai disiplin ilmu, misalnya kita ke fokus medical and health science, yang primer itu lab notes. Lab notes itu kayak semacam logbook. Jadi catatan harian kita selama penelitian di lab. Jadi hari ini kita dapat apa, kita catat. Itu contoh literatur primer. Kemudian original research data dan seterusnya seperti contoh yang tadi. Secondary literatur, kemudian ada tertier literatur. Nanti boleh dicari ketika Anda membuat misalnya makalah, maka kalau jurnal yang Anda pakai sebagai rujukan, maka Anda menggunakan literatur primer. Kemudian kalau buku, maka literatur sekunder. Kemudian kalau dictionary atau textbook, maka tertier literatur. Nanti silakan dicari dan dicoba. Nah, ini contoh jurnal sebagai contoh dari literatur primer. Contohnya di sini ada top 10 microbiology journal with impact factor. Impact factor itu satuan Scopus biasanya. Jadi Scopus itu
sebuah kumpulan jurnal dan di dalam sebuah indeksisasi jurnal terbaik saat ini. Kemudian ada Web of Science dan seterusnya. Ini jadi kalau kita pakai jurnal sebagai literatur kita, maka yang biologi misalnya ini ada ranking 1 sampai 10. Pakailah Nature Bioteknologi dan seterusnya. Ini top jurnal terbaik yang kualitas penelitiannya baik dan berdampak bagi orang lain. Kemudian ini di dunia, bagaimana di Indonesia? Di kita Indonesia ada namanya pemeringkat kinerja dan analis riset, namanya Sinta. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya, maka cari nanti jurnal yang Sinta 1 tentu saja, yang paling baik. Nah, bagaimana kita mengelola sumber-sumber informasi tadi? Yang pertama, relevansi. Relevan tidak dengan yang kita gunakan. Kemudian appropriate. Ada detail. Jadi informasi itu jelas. Termasuk identitasnya. Identitas yang dihasilkan dari informasi itu. Kemudian kapan dipublikasikan? Jangan-jangan dia publikasi sudah 20 tahun yang lalu, tentu saja sudah ketinggalan. Kemudian siapa penulisnya? Dan bagaimana kualifikasinya? Jadi kalau ada jurnal, cari sesuai dengan bidang yang kita akan tulis atau topik yang akan kita tulis. Kemudian gaya bahasa, kemudian detail informasi jurnal itu. Jangan jurnal jadi jurnal abal-abal, maka cari jurnal yang bereputasi tadi. Pakai indeksisasi mana terserah, misalnya Scopus, Web of Science, atau Sinta tadi untuk Indonesia. Kemudian siapa penerbitnya? Karena banyak jurnal abal-abal diterbitkan oleh penerbit abal-abal juga. Nature itu penerbit, dia punya jurnal yang sangat baik, itu contohnya. Kemudian siapa penulisnya? Dan bisa di tracking penulisnya itu sesuai dengan bidang yang dia tulis. Kemudian apa bias dari informasi yang dia tulis? Tentu saja bagi ilmu pengetahuan. Maka gunakan ini ketika Anda mencari jurnal untuk literatur primer. Nah, kemudian kenapa kita mengevaluasi sebuah sumber informasi? Tentu saja untuk mengetahui informasi yang relevan terkait topik yang akan kita bahas. Jadi misalnya Anda critical journal report, topiknya satu, maka cari sumber informasi yang sama dengan itu. Kemudian untuk melihat kualitas dan reliabilitas sumber yang kita pakai. Kemudian untuk mengetahui kekinian dari informasi, kemudian penilaian tentu saja. Oke, kemudian bagaimana kita mengevaluasi sebuah website untuk kita jadikan sumber informasi yang kita percaya? Sama dengan menggunakan 5W. Who, what, why, when, where. Siapa? Siapa penulisnya, dari mana dia berasal, kemudian apa yang dia tulis, apakah relevan dengan topik kita, kenapa menulis, kemudian informasi yang dihasilkan, kemudian akurasi. Autornya tentu saja. Oke, maka kita harus dalam penulisan harus yang namanya mengurangi plagiarisme. Plagiarisme itu semacam mengambil hak cipta orang lain kemudian kita tuliskan tanpa menulis siapa penulis aslinya. Bahkan kalau kita masukkan ke sini misalnya,
ada plagiarism checkers dan Turnitin. Kalau kita ambil kalimat utuh, walaupun kita cantumkan nama penulisnya, itu nanti terdeteksi sebagai plagiat. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita contohnya yang pertama adalah nih, selalu mengetahui kontribusi. Kemudian identifikasi sumber sitasi dengan parafrase atau ringkas. Kemudian hasilkan sebuah sitasi, kemudian selalu menggunakan teks dan gunakan sumber informasi primer. Kemudian apa parafrase itu? Ialah mengangkat suatu ide seseorang dengan gaya bahasa sendiri. Jadi rajin membaca intinya. Kita baca dulu kalimat yang dituliskan oleh orang lain itu, kemudian kita cerna, baru kita tuliskan kembali dengan bahasa kita. Tapi harus juga kita cantumkan siapa penulis aslinya. Kira-kira begitu, itulah parafrase. Jadi intinya banyak membaca, literasi, kembali ke literasi. Literasi itu kan bukan hanya membaca, tapi memahami apa yang kita baca. Jangan copy, paste, kemudian masukkan ke makalah, itu terindikasi plagiat. Maka baca dulu, pahami, kemudian tuliskan kembali, tentu saja dengan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai nanti dicek ke plagiat 100% sama dengan yang lain. Maka gunakan parafrase, dan yang terakhir tadi itu adalah gunakan sumber informasi primer. Kemudian gunakan tadi data-data yang primer sebagai awal untuk mengurangi plagiarisme dalam proses pembuatan makalah. Itu yang paling sering terjadi dan fenomenanya begitu. Maka banyak-banyak membaca dan pandai untuk menuliskan kembali isi bacaan itu. Kemudian bagaimana kita tadi mengevaluasi informasi, kemutahiran tentu saja tadi, currency, kemutahiran. Biasanya 10 tahun itu masih dianggap mutakhir kalau dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Tapi kalau ilmu pengobatan biasanya berlangsung dengan cepat. Maka nanti perlu dicari sumber-sumber informasi dan big data yang menghasilkan data dalam berbagai bidang sesuai dengan bidang yang akan kita tuju atau topik yang akan kita tulis. Terima kasih perhatiannya, begitu juga dengan waktu yang telah diberikan. Jadi kesimpulannya adalah sumber informasi itu bisa berasal dari mana saja, baik media cetak, elektronik. Kemudian karena banyaknya sumber informasi, maka bermunculan jenis pekerjaan baru, sekarang data science istilahnya, dengan memanfaatkan big data yang ada di internet atau di cloud atau di storage. Kemudian bagaimana kita mencari informasi yang valid itu, yang credible itu, maka perlu literasi informasi. Baik dengan model 6 atau 7 pillars literasi information. Silakan dipilih mana yang dua. Yang pertama itu tadi dengan cirinya problem solving, yang kedua itu keterampilan IT dan keterampilan menelaah sumber informasi. Kemudian jangan lupa untuk jangan sampai melakukan terindikasi plagiarisme. Cara yang paling mudah adalah dengan membaca kalimat, kemudian menuliskan kembali, dan cantumkan siapa penulis aslinya. Dan yang kedua adalah usahakan dengan menggunakan sumber informasi primer yang berasal dari jurnal-jurnal bereputasi. Contoh tadi ada sudah contoh penerbit yang baik jurnalnya, kemudian kalau di Indonesia istilahnya dengan menggunakan pemeringkatan SINTA. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.